Lestarian. Ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Selamat datang di kebun minimalis untuk healing gratis. Aku akan memulai video ini dengan bagaimana caranya memotong galon bekas menjadi kedua bagian. Galon bekas ini nantinya akan digunakan untuk menyemai sawi pahit. Gunakanlah pisau ataupun gunting untuk membelah galon menjadi dua bagian. Lakukan secara hati-hati. Setelah galon dipotong menjadi kedua bagian, kita bisa merapikan bagian-bagian tersebut dengan menggunakan gunting supaya tidak ada bagian yang tajam. Inilah galon bekas yang sudah dipotong menjadi dua bagian. Ada bagian yang harus dibuang supaya apa? Supaya kedua galon bekas ini bisa saling menutup dengan rapat. Jangan lupa untuk melubangi bagian bawah galon. Kemudian siapkan media tanam. Aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan koi kambing. Masukkan media tanam ke dalam bagian bawah galon bekas yang tadi telah disiapkan dan telah dilubangi. Siapkan benih sawi pahit. Pilihlah benih yang berkualitas, lalu tinggal ditabur saja benihnya secara merata ke atas permukaan media tanam. Pastikan untuk menggunakan media tanam yang gembur supaya nanti benihnya mudah berkecambah. Setelah benih tersebut disebar secara merata ke atas permukaan media tanam, tutup lagi dengan menggunakan media tanam secara tipis, jangan tebal, supaya benih bisa berkecambah secara bagus. Lalu lakukan penyiraman. Ingat ya, tips penting ini, lakukan penyiraman dengan menggunakan siraman atau semprotan air yang halus seperti ini, supaya benih yang tadi kita sebar di atas permukaan tidak muncul lagi ke permukaan tanah. Lalu tutup seperti ini. Lalu ditutup supaya kita tidak perlu menyiram lagi selama proses pembenihan terjadi. Simpan tempat pembenihan di tempat yang teduh. Nah, setelah berkecambah seperti ini, pindahkan ke tempat yang terkena matahari langsung. Namun jangan terlalu lama, hanya 1 hingga 2 jam matahari pagi. Supaya bibit sawi pahit ini tidak kurus atau istilahnya kutilang, kurus tinggi langsing, maka kita harus meletakkan bibit sawi pahit ini di tempat yang terkena matahari langsung lebih lama dari sebelumnya, sekitar 3 hingga 5 jam. Ketika sinar matahari siang sudah terlalu terik, kita bisa meletakkan bibit ini lagi di tempat yang teduh. Dan ingat, jangan tutup tempat semai ini karena nanti bibitnya bisa menjadi busuk. Tutup tempat semai hanya pada malam hari dan buka kembali pada pagi hari sebelum meletakkan mereka di tempat yang terkena matahari langsung. Bibit sawi pahit yang berusia 20 hari setelah semai. 20 hari setelah semai, bibit sawi pahit ini siap untuk dipindah tanam, dan pada kali ini aku akan menanam sawi pahit ini di bedengan atau di raised bed. Kalian bisa menanam sawi pahit ini di polybag ataupun di galon bekas, dan ataupun di pot ya, disesuaikan dengan wadah media tanam yang kalian punya. Untuk jarak tanam, aku menggunakan patokan 2 jengkal telapak tanganku. Untuk media tanam yang aku pakai di sini menggunakan campuran tanah pekarangan, sekam bakar, dan koi kambing. Keluarkan bibit sawi pahit dengan hati-hati, bisa menggunakan sendok. Lalu pindahkan secara hati-hati ke media tanam yang telah disiapkan. Pindah tanam harus dilakukan pada sore hari supaya bibit tidak menjadi stres dan tidak layu. Jangan lupa untuk siram bibit-bibit yang tadi sudah dipindah tanam. Kalian bisa lihat ini hari sudah gelap karena memang aku melakukan pindah tanam pada sore hari, dan saat selesai
Ternyata sudah waktu maghrib. Memang kalau pindah tanam seperti ini biasanya aku melakukannya hingga hari gelap. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting bibitku nanti sehat. Sawi pahit 3 hari setelah pindah tanam, semua bibit-bibit sawi pahit yang dipindah tanam terlihat sehat. Tidak ada yang layu. Sawi pahit yang berusia 7 hari setelah pindah tanam. Di sini terlihat daun-daunnya memiliki bercak tanah karena memang sehabis hujan. Lalu apa yang harus dilakukan jika sehabis turun hujan? Maka solusinya adalah menyiram. Walaupun sehabis hujan, tapi kita harus menyiram lagi sawi pahit yang terkena air hujan ini supaya nanti tidak menimbulkan hama. Sawi pahit yang berusia 10 hari setelah pindah tanam, aku melakukan pemupukan pertama. Karena di sini sepenuhnya aku menggunakan sistem organik, jadi untuk pemupukannya aku menggunakan kohe kambing atau pupuk hewan kotoran kambing. Ingat ya, kohe kambing yang digunakan harus yang sudah terfermentasi sempurna dan berbentuk halus, berbentuk bubuk seperti ini. Lalu setelah dilakukan pemupukan, jangan lupa disiram. Lakukan pemupukan pada pagi hari supaya tanaman bisa langsung menggunakan nutrisi pupuk untuk berfotosintesis. Hujan lagi, tidak apa-apa, tidak boleh mengeluh karena hujan adalah berkah. Ini adalah kondisi raised bed saat hujan. Tidak masalah, nanti bisa pulih seperti ini dan lakukan perawatan setelah hujan, yaitu dengan cara menyiram daun-daun yang terkena tanah setelah hujan. Saat hujan memang pekerjaan bertambah. Kita memang harus membersihkan percikan-percikan tanah yang menempel pada dedaunan sawi pahit tersebut. Hal ini penting untuk dilakukan supaya daun tidak membusuk, juga tidak ada ulat-ulat yang berkeliaran di sekitar daun sawi pahit ini. Lakukan hingga bersih ya. Hati-hati, lakukan dengan semprotan yang halus supaya daun-daun sawi pahit ini tidak menjadi rusak. Lalu setelah itu aku juga akan memupuk sawi pahit ini. Sawi pahit ini sudah berusia 20 hari setelah pindah tanam. Jadi ini adalah pemupukan yang kedua. Di pemupukan yang kedua ini aku juga menggunakan kohe kambing. Kalian bisa mengganti kohe kambing dengan kompos. Jangan lupa untuk selalu menggemburkan media tanam sebelum memberikan pupuk seperti ini ya. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk panen sawi pahit? Kita bisa memulai panen sawi pahit pada usia 30 hari setelah pindah tanam. Disesuaikan dengan bobot atau ukuran masing-masing dari sawi pahit tersebut. Sementara sawi pahit yang ada di bedengan di kebun miniku ini berusia 35 hari setelah pindah tanam. Lihat, sawi-sawi pahit yang siap panen ini menambah keindahan di sudut-sudut kebunku. Daunnya sendiri mirip sawi pada umumnya, tetapi memiliki tekstur yang khas dan lebih pendek daripada sawi pada umumnya. Lihat, terlihat sangat segar sekali ya. Apakah kalian mau ikutan panen bersamaku di kebun lestari? Ayo ikutan panen juga. Lestarian, apakah kalian sudah tahu ternyata sawi pahit jenis ini tidak pahit loh. Justru sawi pahit jenis ini itu manis saat ditumis, mirip seperti sawi caisim. Apakah kalian tertarik juga untuk menanam sawi pahit seperti ini? Ayo komen di kolom komentar.
Memang sawi pahit jenis ini itu berbeda dengan sawi pahit yang pernah aku beli di pasar. Itu adalah sawi pahit jumbo yang memang rasanya pahit dan cocok untuk lalapan. Sementara sawi pahit jenis ini justru lebih enak untuk ditumis. Oh ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa berkebun. Assalamualaikum.